Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Good morning, students. How are you today? Hi, everyone. I am Miss Anis. What's your feeling today? Do you feel happy, sad, excited, sleepy, or maybe wanted to cry? Oh, I think you are very happy today. Okay, today's agenda. Today we're gonna going to talk about procedure tax. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai procedure tax. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini dari mulai introductions, know more about procedure tax, work in group, doing LKPD, presentations, reflections, and closing. Now before that, I want to ask you something. Have you eaten this picture, this name of food before? Seperti ini apa? Fried noodles, omelette, seblak maybe. It's a iced tea, coffee, and then fried banana. Have you ever eaten before? I think you have ever eaten before because I love it too. And then, can you make it? All of this food and drink? I think you should be familiar with seblak, ya. Kalian pasti sudah familiar sekali dengan seblak, lalu omelet, fried noodle. I think you are familiar to make it too, ya. Kalian juga sangat mahir mungkin ya membuat, apalagi membuat ini nih, fried noodle. Ini sangat, I think it's too easy to make it. Ini sangat mudah sekali untuk membuatnya, apalagi nih iced tea, lalu coffee ice dan sebagainya. Nah, jadi apa sih itu procedure tax? Procedure tax adalah tax which is explain about how to make something. Jadi procedure tax itu adalah cara atau tax yang dibuat untuk memberitahu bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, procedure tax divided into 4, dibagi menjadi 4. Ada procedure tax itu sendiri pengertiannya. Lalu yang kedua adalah social functions. Social functions itu adalah tujuan teks tersebut dibuat. Yang ketiga adalah generic structures atau susunan paragrafnya. Yang keempat adalah language features, susunan tata bahasa yang digunakan dalam membuat procedure tax. Okay, next. Procedure tax is text yang menceritakan atau menjelaskan cara membuat sesuatu. Generic structure social functions-nya adalah atau fungsinya itu sendiri adalah untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu. Generic structures-nya dibagi menjadi 3. Ada goal, aim atau title, itu namanya tujuan atau judulnya. Yang kedua adalah ingredients atau tools, bahan-bahan yang digunakan. Dan yang ketiga adalah step atau langkah-langkah. Oke, kalau tata bahasanya dibagi menjadi 5 bagian. Ada yang use adverbial of sequences, contohnya seperti first, second, third, dan sebagainya. Lalu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Yang ketiga adalah use adverbials to express detail the time, manner, for example for 5 minutes, 2 hours, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah use action verb atau menggunakan kata-kata kata kerja. Yang terakhir adalah use simple present tense. Okay, let's watch the video.
Wow, sepertinya IC-nya sangat menggoda ya. Nah, dari video tersebut kita dapat mengkonklusikan, menyimpulkan bahwa itu adalah cara membuat iced coffee ya. How to make iced coffee. This is ada ingredients-nya, ada bahan-bahan yang digunakan, you can read it. Ada methods atau step-nya yang bisa kita lakukan untuk membuat iced coffee. Nah, kita akan menganalisis teks tersebut. Yang pertama adalah social functions-nya adalah is how to make iced coffee. Goals-nya atau tujuannya atau bisa dikatakan dengan judulnya adalah how to make iced coffee. Lalu ada ingredients-nya sebelah sini sudah tercantum. Lalu steps-nya juga sama, ada di sini method atau steps-nya. Next is language features-nya. User verb sequence-nya adalah first, second, di sini ada ya, ada semua dalam method atau step-nya. Lalu common-nya di sini imperatifnya like fill the glass with 3/4 tablespoon of instant coffee powder dan sebagainya. Lalu using adverbs-nya contohnya seperti place, manner, accurate, for example, for 5 minutes. Apakah ada di sini? Kalau tidak ada, you can skip it. Next, using action verbnya. Action verbnya ada fill, pour, boil, dan sebagainya. Sorry. And then using simple present tense like imperative ya. Sama seperti imperatif karena imperatifnya juga menggunakan simple present tense ya. Now, you are working in a group. You will work in group to analyze the project text by using jumble and pass the game. Ya, jadi kalian akan kerja dalam grup. I will divide it into into the group. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa grup. Dan kalian harus analyze atau menganalisis procedure text ya. Oke. So, you can see it. How to make it. Steak, fried noodle, soup. I think you are familiar with this, yeah. So, you are gonna going to presentations, yeah. Nanti in the end of the class, after you divide it into group, you will make the text based on these pictures. Nanti kalian akan membuat teks berdasarkan picture di sini ya. Ada steak, how to make steak, how to make fried noodle, and how to make soup ya. Lalu setelah itu after that you gonna going to presentations in each group. Jadi nanti kalian akan membuat presentasi di depan kelas bersama grup kalian ya, one by one. And then after that you will do exercise. You will be allowed to do a next exercise individually. After you doing the group exercises, you will be allowed to do a next exercise individually. Jadi setelah melaksanakan group presentations, kalian akan melakukan exercise secara individual atau secara sendiri ya. After that, next project, your group will do next project to make a procedure text based on your interest. Jadi, for next meeting or next project, your grup kalian ini akan membuat procedure text berdasarkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian tertarik gitu untuk membuat apa, bebas temanya ya. Okay, for reflections today, yeah. What do you feel today? I think you will feel comfort and you will feel happy today. What do you learn today?
Yes, of course. Today we learn about procedure text and what will you do next, yeah. We will do next projects, yeah, with making procedure text by your own group, ya. Jadi kalian akan membuat procedure text berdasarkan apa yang kalian sukai. Okay, maybe enough for today for for my presentations today about procedure text. If you have any question, you can ask me. Yeah, you can chat me or maybe you can call me. And then I think this matter will be important to you. And then you will do on your group first. Yeah. See you in next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.